20 Agustus 2021. Kita masih menggunakan buku paket tema 2 Kegemaranku. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Nanti anak-anak ikuti mem doanya di rumah ya. Ayo anak-anak ambil posisi sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkati kami agar kami mengerti pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, bisa diambil dan siapkan buku tema 2 Kegemaranku yang ini ya anak-anak ya. Biar kita bisa lanjut ke materi. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita masuk di pembelajaran tema 2 ya. Subtema 1, pembelajaran 2. Nah, di sini ada cerita. Kita baca dulu ya ceritanya. Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit saat kita bergerak. Otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak. Nah, anak di sini menerangkan bahwa sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Dengan adanya pemanasan, maka akan membuat tubuh kita tidak kaku anak-anak. Jadi tubuh kita akan lentur saat melakukan olahraga, dan kita akan terhindar dari cedera kalau kita melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, berolahraga itu dilakukan untuk kesehatan, menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Kesehatan sangat penting untuk kita. Tubuh yang sehat memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana jika tubuh kita sakit? Kita yang pasti tidak bisa belajar dan tidak bisa bermain. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus rajin berolahraga anak. Dengan olahraga yang rutin membuat tubuh lebih kuat dan sehat. Olahraga juga menghindarkan kita dari penyakit. Tapi selain berolahraga, kita perlu makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Makanan tidak boleh terkena kuman. Makanan tidak boleh terkena lalat. Jajanan di pinggir jalan yang terbuka itu tidak sehat anak-anak. Lebih baik membawa bekal dari rumah. Nah, anak-anak di sini kita lanjut ke halaman 15. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Lakukanlah berulang-ulang. Nah, anak-anak di sini terdapat 8 kotak. Nah, di 8 kotak ini terdapat sebuah kata yang memiliki pemisah, tanda pemisah ya anak. Kita bisa membacanya, ikuti mem ya. Kotak pertama, sehat. Ya, kotak kedua, sakit. Kemudian kotak ketiga ada otot. Kotak keempat, siap. Kotak kelima, tulang. Iya, kotak yang keenam lagi anak, ada olahraga. Kotak ketujuh, gerakan. Kotak yang terakhir, pemanasan. Nah, seperti itu ya membacanya, yang di dalam kata tersebut ada tanda pemisahnya ini. Kita lanjut lagi anak-anak di halaman 17. Banyak cara untuk menjaga kesehatan, misalnya dengan melakukan permainan dan olahraga. Nah, seperti yang Mem katakan tadi, untuk menjaga kesehatan kita harus rajin berolahraga. Dengan berolahraga rutin membuat tubuh kita lebih kuat dan sehat.
Selain berolahraga, kita perlu makan makanan yang bergizi, yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Dan makanan itu harus higienis, tidak boleh terkena kuman dan tidak boleh dihinggapi oleh lalat. Jajanan di pinggir jalan itu tidak sehat ya anak-anak. Jadi lebih baik membawa bekal dari rumah. Nah, anak-anak di sini terdapat dua pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Yang pertama, permainan dan olahraga apa yang kamu sukai? Yang pasti anak-anak mempunyai permainan dan olahraga yang anak-anak sukai kan? Nah, nanti anak-anak tuliskan nama permainan atau olahraga kesukaan anak-anak ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memainkannya? Nah, di sini anak-anak menjawabnya yaitu dengan menuliskan cara memainkan permainan atau olahraga yang anak-anak sukai tadi. Kemudian waktu anak memainkan permainan atau olahraga kesukaan anak itu kapan? Nah, yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan kedua ini, seberapa sering anak-anak melakukan permainan atau olahraga tersebut. Dan yang terakhir, anak-anak menuliskan manfaat dari permainan dan olahraga yang anak-anak sukai tadi bagi kesehatan. Jadi ditulis ya anak-anak ya, untuk menjawab dua pertanyaan ini tugasnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 halaman 21. Ayo mengamati, simaklah cerita gurumu. Waktu istirahat tiba, anak-anak kelas 1 bermain kasti. Bermain kasti menyenangkan, bermain kasti juga menyehatkan. Nah, di sini terdapat gambar anak-anak kelas 1 sedang bermain kasti. Nah, di dalam permainan kasti terdapat dua alat yang digunakan melakukan permainan kasti ini. Yang pertama, pemukul bolanya yang dipegang anak yang ini, kemudian bolanya yang bola kecil yang dipegang pada anak yang berkacamata ini. Jadi itu alat yang digunakan bermain kasti. Dan dalam permainan kasti dilakukan secara beregu ya anak-anak ya. Beregu terdiri dari 2 regu. Nah, nanti untuk permainan bola kasti ini bisa anak-anak tanyakan kepada Mr. Riko, guru dari PJOK ya anak-anak ya. Dan nanti Mr. Riko juga akan menerangkan apa itu permainan kasti dan bagaimana cara bermain kasti. Kita lanjut ke halaman 22 ya anak-anak. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Gambar pertama ada seorang anak bersepeda. Gambar kedua ada 3 orang anak bermain sepak bola. Gambar ketiga ada 3 orang anak bermain berlari. Gambar keempat ada 3 anak sedang melakukan permainan kasti. Lalu gambar kelima ada seorang anak sedang berolahraga renang. Kemudian yang terakhir 2 orang anak sedang melakukan olahraga bulu tangkis. Nah, di bawah ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tahukah kamu jenis-jenis olahraga lainnya? Nah, yang pastinya tahu kan anak-anak jenis-jenis olahraga lainnya yang selain 6 gambar ini tadi ya. Kemudian ini di bawahnya, sebutkan olahraga yang kamu ketahui. Nah, anak-anak bisa sebutkan olahraga yang anak-anak ketahui selain dari 6 gambar ini tadi. Nah, kita coba ya sebutkan olahraga yang kita ketahui selain dari yang 6 gambar ini tadi ya anak-anak ya. Ada bola basket, ada bermain basket, kemudian ada bermain voli. Ada juga yang 2 tadi, ada juga olahraga raket. Nah, olahraga raket ini sama seperti bulu tangkis, terdiri dari 2 orang dengan menggunakan net, lalu tenis dan bola tenisnya. Untuk yang membedakan bulu tangkis dengan tenis yaitu di pemukulnya dan di bolanya, itu perbedaan antara bulu tangkis dan tenis. Nah, anak-anak tadi kita sudah sebutkan olahraga yang lain yang kita ketahui ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke halaman 23. Ayo berlatih. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan gambar. Gunakan kata yang tepat dari dalam kotak. Nah, jadi anak-anak di sini harus memasangkan
yang kosong ini dengan salah satu kata yang berada di dalam kotak di bawahnya ini. Nah, nanti anak-anak kerjakan di buku paket ini ya untuk mengisi yang kosong-kosong ini sesuai dengan yang ada kata-kata yang ada di dalam kotak di bawahnya. Ibu kasih contoh yang pertama, Beni menendang titik-titik ke dalam gawang. Nah, anak-anak kira-kira apa yang ditendang ke dalam gawang? Nah, di sini ada gambarnya. Jadi, yang ditendang ke dalam gawang yaitu bola. Seperti gambar ini. Ini gambar bola kan? Nah, maka kita cari kata yang berada di dalam kotak di bawah. Kata bola. Kita cari. Nah, ini dia kata bola. Nah, kata bola ini anak-anak tulis ke sini. Anak-anak tulis ke sini ya. Bola. Nah, seperti itu. Nanti ditulis di sini. Kemudian nanti yang kedua, ketiga, keempat, kelima anak-anak kerjakan di buku ini ya. Dicari kata yang tepat untuk mengisi yang titik-titik ini, yang kosong ini ya. Lalu anak-anak di sini di halaman 24, ayo mencoba. Nah, di sini tugas buat anak-anak juga. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang gambar benda-benda di bawah ini. Nah, di sini terdapat 3 gambar benda ya anak-anak. Ibu kasih contoh untuk gambar benda yang pertama ini adalah bola. Nah, bola ini kita ceritakan ini bola yang digunakan pada olahraga atau permainan sepak bola. Nah, ini permainan ini atau olahraga ini dilakukan di lapangan terbuka dan terdiri dari 11 pemain untuk satu regu. Dalam permainan sepak bola itu terdiri dari 2 regu. Lalu di sini diceritakan juga bahwa bola sepak ini terbuat dari karet. Nah, pemain sepak bola menggunakan sepatu khusus sepak bola. Untuk kiper atau penjaga gawang memakai sarung tangan. Sarung tangan khusus digunakan untuk memudahkan menangkap bola. Nah, seperti itu anak-anak untuk melakukan tugas yang ini, menceritakan benda-benda ini. Nah, contohnya seperti bola ini tadi yang sudah Mem sampaikan. Nanti anak-anak lanjutkan untuk gambar raket dan sepeda ini ya anak-anak ya. Dikerjakan di buku tulis karena anak-anak di sini menceritakan apa yang anak-anak ketahui tentang benda-benda ini. Lalu kita lanjut ke halaman 25 anak-anak. Ayo mengamati. Dengar dan perhatikan cerita gurumu. Beni dan kawan-kawan akan bermain kasti. Beni datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Beni memastikan dirinya aman selama permainan. Beni memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, di bawah ini terdapat 3 pertanyaan anak-anak. Apa yang akan dilakukan Beni? Nah, yang dilakukan Beni adalah akan bermain kasti. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja yang Beni lakukan sebelum bermain? Nah, di sini kita bisa dapatkan ya anak untuk jawabannya. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan, yaitu dengan memastikan dirinya aman selama permainan. Bagaimana sikap Beni dan kawan-kawan saat bermain? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua anak-anak bermain dengan jujur dan semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, jawabannya sudah kita dapatkan semua ya anak-anak dan sudah terjawabkan. Nah, kita lanjut ke halaman 26. Ayo mencoba. Kamu akan bermain dengan kawan-kawan. Apa yang harus kamu lakukan sebelumnya? Apa saja yang harus kamu lakukan saat bermain? Apa yang tidak boleh kamu lakukan saat bermain? Nah, untuk yang ini juga termasuk tugas anak-anak ya di rumah. Di sini anak-anak menceritakan
hal-hal apa yang boleh dilakukan atau yang harus dilakukan di rumah sebelum bermain keluar, dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi maksudnya di sini anak-anak menceritakan ketika anak-anak mau bermain dengan teman-teman pada saat di rumah, apa yang harus anak-anak lakukan sebelum pergi bermain. Nah, hal-hal apa yang anak-anak lakukan di rumah sebelum pergi bermain dengan teman-teman, dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan saat anak-anak bermain. Nah, di sini yang pertanyaan pertama yaitu apa yang anak-anak lakukan ketika anak-anak mau pergi bermain keluar rumah dengan teman-teman. Nah, apa yang anak-anak lakukan sebelum bermain ketika berada di rumah. Kemudian yang kedua, apa yang harus anak-anak lakukan pada saat bermain dengan teman-teman. Yang ketiga, apa yang tidak boleh anak-anak lakukan saat bermain dengan teman-teman. Nanti anak-anak ceritakan, dikerjakan di buku tulis ya anak-anak ya. Untuk tugas yang menceritakan dikerjakan di buku tulis. Nah anak-anak, untuk pembelajaran tematik kita cukup sampai sekian dulu ya. Nah untuk menutup perjumpaan kita tutup dengan doa. Tapi jangan lupa anak-anak, untuk tugasnya dikerjakan ya. Tugas yang menceritakan dikerjakan di buku tulis, sedangkan tugas yang untuk mengisi itu dikerjakan di buku paket ini saja ya. Tetap semangat anak-anak mengerjakannya. Jika anak-anak merasa tidak jelas atau merasa kesulitan, anak-anak bisa minta bantuan orang tua, koko atau cece yang ada di rumah ya. Ayo anak-anak, kita ambil posisi berdoa kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ingat anak-anak ya, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.